ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bangsa yang ada di Kota Bandar. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustola Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, 24 korban calon TKI ilegal dipulangkan ke NTB. Sebanyak 24 korban TPPO dan TKI ilegal asal Provinsi NTB dipulangkan melalui jalur darat dengan menggunakan bus. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pihaknya bersama dengan instansi terkait memulangkan sebanyak 24 korban TPPO ke NTB daerah asalnya. Kasubit 4 Renata AKBP Adi Sastri mengaku sebelum pulang ke daerah asalnya, korban calon TKI ilegal ini diserah terimakan dahulu dari Polda Lampung kepada pihak Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia mengatakan korban TPPO ini akan dipulangkan melalui jalur darat hingga ke NTB. Pihaknya merencanakan akan melimpahkan kasus ini kepada JPU pada Senin 19 Juni 2023. Sementara PLT Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung, Wirawan Negara Maharapan mengatakan, penempatan pihaknya memfasilitasi pemulangan 24 korban penempatan kerja ilegal atau TPPO. Tim BP3MI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur sudah menunggu 24 wanita tersebut. Sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi taqaddama bil qad wa tanfaridu bihil qurab wa tuqda bihil hawajah wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat wa nabatin bi'adad kulli ma'mulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawni alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la Petani Metro Pusat meminta Pemkot Metro membantu alat dan juga mesin pertanian. Petani di Metro Pusat meminta Pemkot Metro Lampung memfasilitasi alat dan juga mesin pertanian atau Alsintan ketika sudah memasuki masa tanam dan juga panen padi. Maksud petani di Metro Pusat ini mengaku pihaknya sangat membutuhkan Alsintan demi mendukung penanaman dan juga pemanenan lebih cepat serta efektif. Ia juga mengaku jika dirinya belum pernah menerima bantuan Alsintan dari Pemkot Metro Lampung ini selama menjadi petani. Ia juga mengeluhkan terkait keterlambatan pupuk yang sering terjadi. Keterlambatan pupuk ini menyebabkan terlambatnya penanaman padi. Dan selain itu, masalah lain yang timbul menurutnya juga berada di saluran irigasi. Ia juga mengeluhkan harga gabah yang sering turun secara drastis. Berita selanjutnya, ratusan santri di Lampung sholat gaib untuk jamaah haji meninggal di Tanah Suci. Ratusan santri Lampung sholat gaib untuk jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Pimpinan Ponpes Riyadus Solihin Ismail Zulkarnain mengatakan, ratusan santri di Lampung ini sukarela menggelar sholat gaib untuk mendoakan jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Ia mengatakan, kami berdoa untuk mereka agar yang mempertaruhkan harta dan nyawanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meninggal dunia. Para jamaah haji
belum melaksanakan rukun haji, belum terlaksana dan masih di Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat niatnya. Sebelum diberitahukan, Kakanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo mengatakan, jemaah haji dari total keberangkatan ada 3 jemaah haji yang meninggal dunia saat di Tanah Suci. Ia mengatakan ketika jemaah haji meninggal dunia tersebut mengalami sakit jantung. Secara keseluruhan, jemaah haji Lampung telah berangkat sebanyak 7.140 orang, sehingga total jemaah haji Lampung menjadi sebanyak 7.140 jemaah. Eva Dwiana tugaskan 200 remaja untuk cegah stunting di Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung mengukuhkan 200 lebih genre di Bandar Lampung guna mencegah stunting. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan ratusan genre stunting Bandar Lampung ini bertugas mensosialisasikan pencegahan stunting kepada masyarakat Kota Tapis Berseri. Eva juga menyebutkan 200 genre di Bandar Lampung ini bertugas untuk mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini. Ia mengatakan saat ini stunting di Bandar Lampung berada di angka 11%. Sementara target dari pemerintah pusat, angka stunting harus berada di bawah 14%. Kedepannya, Eva menargetkan angka stunting di Bandar Lampung ini bisa 0 kasus. Lebih rinci, Eva juga menyebut sebanyak 200 genre ini tersebut dan juga tersebar di kecamatan hingga kelurahan se-Bandar Lampung. Selain itu, Eva mengungkapkan cepatnya Pemkot Bandar Lampung melalui genre akan membagikan makanan bergizi ke masyarakat guna mencegah stunting. Pemkot Bandar Lampung mendapatkan aliran dana sebanyak 2 miliar dari pemerintah pusat untuk pencegahan stunting ini. Supaya tidak adanya di Kota Bandar Lampung pernikahan dini, dan juga mensosialisasikan supaya warga masyarakat yang sudah menikah membawa anaknya ke puskesmas, ke rumah sakit, dan juga jangan lupa pemberian asupan gizi yang terbaik buat anak-anak yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama balita-balita kita. Apalagi kita mulai ke depan ya akan rutin memberikan makanan asupan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak balita yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemarin berapa kita inian? Dari pusat 7 miliar, tapi ada juga pembangunan, ada juga ini kalau nggak salah 2 atau 1 gitu. Kota ya kan 2 atau 1 lupa saya. 2 atau 1 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Itu makanan semua ya. Ya, ini juga ada pelatihan untuk ibu dan juga ini. Masuk babak final WSL Krui Pro 2023, 4 peselancar junior Indonesia bertekad untuk menang. 4 peselancar junior Indonesia berhasil masuk final World Surf League atau WSL Krui Pro 2023 di pesisir barat Lampung. Keempat peselancar junior Indonesia yang masuk ke dalam final WSL Krui Pro 2023 pesisir barat Lampung ini terdiri dari 3 peselancar di kelas Men's Junior dan seorang dari kelas Women's Junior. Ketiga peselancar Men's Junior Indonesia masuk final WSL Krui Pro 2023 itu adalah Wasten Hirst dan Imade Ariana serta Bronson Medi. Ketiga peselancar Men's Junior Indonesia ini mereka bersaing memperebutkan trofi pertama dengan peselancar lain asal Jepang, Manojo Yahagi. Sementara kelas Women's Junior, ada 1 peselancar Indonesia yang melaju ke babak final, yaitu Jasmine Student. Ia berhasil memperoleh nilai sebanyak 8,50 poin. Pada babak semifinal berada di posisi kedua dari peselancar Jepang Koko Natawase. Imade Ariana, peselancar Indonesia yang berhasil masuk ke dalam babak final, mengaku sangat senang masuk ke dalam babak final WSL Krui Pro kategori Men's Junior. Kategori Women's Ski Ice 5.000 saat ini sudah masuk babak semifinal, mempertemukan asal Giada Legati Italia dan Jennifer Gonzalez Esbari asal Bosque atau Spanyol. Lalu ada hit kedua, mempertemukan Anete Gonzalez Esbari yang juga berasal dari Basque Spanyol dengan Anon Matsuoka asal Jepang.
Pertandingan semifinal kategori Women's Kias 5.000 ini akan dilanjutkan pada esok hari, sedangkan kategori Men's Kias 5.000 masih di babak quarter final, mempertemukan peselancar asal Australia Alistair Reginato dengan Daiki Tanaka asal Jepang. Lalu heat kedua akan mempertemukan dua peselancar Australia, yakni Kyus King dan Axel Kuruta. Heat ketiga akan mempertemukan Marcon Siblik asal Australia dengan Ryaru Ito asal Jepang. Yang terakhir, heat 4 mempertemukan Muhammad Clayton Brown asal Australia dengan Rita Oot asal Jepang. Berita selanjutnya, harga mulai dari Rp150.000 dan diskon Rp150.000, 50% di Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton. Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton menghadirkan promo menarik di bulan Juni ini. Staf Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton, Muhammad Adi Putra mengatakan, promo harga spesial untuk sepatu yang berlangsung tanggal 12 sampai dengan 9 Juli 2023. 12 Juni sampai dengan 9 Juli adalah waktu yang cukup lama. Untuk sepatu anak-anak, harga spesialnya Rp150.000. Selanjutnya ada harga spesial Rp200.000, Rp350.000, Rp400.000 untuk sepatu orang dewasa. Ada juga diskon 50% untuk sepatu, pakaian, dan aksesoris Sport Station dan Skechers. Selain itu, promo Skechers Mall Bumi Kedaton juga ada sepatu terbaru, sepatu pria Skechers X Goodyear dengan harga Rp1.299.000. Keunggulan sepatu ini bisa untuk outdoor dan juga casual, serta memiliki teknologi water repellent yang membuat sepatu ini anti air. Untuk sepatu wanita ada sepatu fashion Skechers Street dengan harga 1,2 sampai 1,3 juta. Masih di sepasang sepatu wanita Skechers Slip-ins dengan Rp1.299.000. Sepatu ini memiliki keunggulan ada tambahan busa belakang yang membuat sepatu ini menjadi tidak licin. Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual sepatu, sendal, baju running, baju casual, kaos kaki, topi, masker, celana jogger, dan celana lari. Produk yang hanya ada di Sport Station ada matras, barbel, bola basket, kacamata renang, raket, dan jilbab renang. Jadi promo dimulai dari tanggal 12 kemarin sampai 9 Juli ke depan. Terus untuk promonya dia tuh ada yang 200.000, 150, 300 sampai 400.000. Iya, Jadi untuk yang cari buat sekolah nih, yang buat sekolah harus datang. iya, itu khusus untuk sepatu ya berarti ya. Untuk yang 200 sampai itu khusus sepatu Kak. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.